Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Yoyo Suhoyo dari Family Regional Institute of Indonesia for Educational Development and Leadership atau Friendship. Seperti biasa, kita berjumpa lagi di podcastnya Friendship. Kali ini kita akan bertemu dengan salah satu tamu istimewa kita. Beliau jadi salah satu project advisor juga di Friendship, dan mungkin ke depan teman-teman yang akan daftar Friendship akan bertemu beliau juga sebagai pengajar di Friendship. Kita sambut saja langsung sambutan yang meriah untuk Dr. Widya Wasityastuti. Halo Pak Yoyo. Halo Bu Widya. Bu Widya nama lengkapnya Dr. Widya Wasityastuti. Semoga saya tidak salah spellingnya. Dr. Widya Wasityastuti, MSc, MD, PhD. Spesialisnya perlu disebut? Oke. Beliau juga spesialis di kedokteran layanan primer. Gitu ya. Nah, beliau ini dosen di FAAL. Nanti beliau akan memperkenalkan lebih detail siapa beliau. Dan yang jelas beliau kenapa kita undang hari ini, karena selain beliau adalah salah satu project advisor di Friendship, nanti akan insya Allah mungkin juga bantu ngajar di Friendship. Beliau juga adalah salah satu utusannya kita, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM di IFI. Tahun nanti deh kita tanya lagi ya lebih detailnya. Kita langsung saja. Bu Widya, apa kabar? Sudah tadi sapa ya? Alhamdulillah. Nyapa lagi. Oke, mungkin Bu Widya sekarang mau memperkenalkan diri. Tadi Pak Yoyo udah cerita banyak ya. Sebenarnya udah lengkap sih. Mungkin biar lebih mantap ya, Dr. Yoyo ya. Saya biasa dipanggil Widya. Kebetulan berafiliasi di Departemen Fisiologi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Secara khusus kami mengajarkan tentang sistem imunologi dan juga sistem darah kalau kita ngomongin tentang fisiologi manusia. Nah, kalau ngobrolin tentang Friendship, kebetulan kami mendapatkan amanah nih dari Dr. Yoyo dan timnya beliau untuk menjadi project advisor bagi beberapa peserta di dalam program Friendship sejak tahun 2024 sepertinya. Nah, adapun tentang menyinggung tentang IV nih tadi Pak Yoyo juga sampaikan ya, saya adalah salah satu peserta fellow dari International Family Institute di Philadelphia, USA pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Mungkin begitu Pak Yoyo. Oke, itu ya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu. Jadi beliau adalah dosen FAAL Fisiologi gitu ya. Jadi ini sekaligus pesan nih buat teman-teman yang melihat podcast ini bahwa untuk bergabung di Friendship atau di IFI, International Family Institute, itu syaratnya adalah teman-teman adalah tenaga kesehatan, tenaga medis yang mengajar di Institut Pendidikan Kedokteran atau di Institut Pendidikan Kesehatan, profesi kesehatan lainnya. Nah, silakan mendaftar di Friendship atau kalau mau ke pusatnya langsung di IFI juga boleh. Nah, sekarang kita belajar lebih jauh nih. Apa yang dipelajari oleh Bu Widya selama di IFI? Sebenarnya di IFI itu belajar apa saja sih? Belajar apa saja ya dok ya? Begini dok, hal menarik yang saya peroleh dari IFI itu salah satunya adalah variasi partisipannya. Nah itu yang menarik. Ada berapa negara saat itu Mbak Widya? Waduh, kalau jumlah negara mungkin belasan ya dok ya, dari sekitar 24 peserta. Menarik adalah satu, partisipannya berasal dari berbagai negara. Artinya karena dari berbagai negara, pasti bahasa akan ada sedikit slang yang berbeda-beda ya dok ya. Sehingga di situ kita belajar tentang respect. Respect dengan komunikasi yang berbeda-beda antar partisipan. Walaupun basicnya sama bahasa Inggris, tapi tentu ada slang yang tadi berbeda-beda. Yang kedua dokter, kita juga bertemu dengan banyak variasi bidang ilmu kepakaran. Artinya apa? Meskipun program IV tadi fokusnya adalah medical education dan leadership, tapi kami bertemu dengan banyak pakar. Ada dari basic science, kemudian dokter yang berkecimpung di layanan primer, ada bidang profesi kesehatan, kemudian ada praktisi klinis, macam-macam. Nah, di situ kita mendapatkan perspektif yang
sedemikian rupa. Itu juga kami pelajari bagaimana pengalaman-pengalaman mereka itu mempengaruhi interaksi di dalam proses pembelajaran di IV. Karena tadi ya latar belakang bidang ilmu yang berbeda tentunya memberikan perspektif dan juga keputusan-keputusan yang berbeda ya dok ya. Nah yang ketiga ternyata partisipan itu dari pengalaman kepemimpinannya bervariasi. Bahkan ada yang mungkin sedang memulai karirnya sebagai young lecturer atau pengajar muda, tapi ada yang merupakan university counselor. Jadi itu juga luar biasa. Itu bagian dari kita untuk sekali lagi mengapresiasi pendapat materi dan juga hal-hal yang disampaikan oleh beliau-beliau dengan pengalaman dan perspektif yang berbeda tadi. Nah itu dari sisi partisipannya dok. Yang kedua tentu adalah dari pengajarnya. Dari pengajar kita menarik sekali karena berkesempatan bertemu dengan pakar-pakar ya, terutama memang pakarnya di bidang pendidikan kedokteran dan di bidang leadership. Beliau-beliau ini mempunyai track record yang sudah tidak diragukan, dibuktikan dengan publikasi-publikasi yang panjang dan juga pengalaman-pengalaman untuk mengelola institusi dan juga kelas-kelas belajar yang bervariasi juga. Dan ini sangat mempengaruhi perspektif kita. Dan yang menarik Dr. Yoyo, kadang-kadang ada hal yang belum kita pikirkan tapi oleh mereka sudah disampaikan sehingga memaksa kepada kita untuk berpikir, mengelaborasi dan juga mempunyai mindset yang terus terbuka dan berkembang dok di dalam forum itu, karena sesuatu yang dulu kita pelajari sebagai teori A tapi ternyata di pertemuan-pertemuan itu bisa berkembang sedemikian rupa sehingga memaksa kita untuk bisa menerima perubahan-perubahan teori ataupun framework-framework yang mungkin kita pelajari sebelumnya. Nah, yang ketiga tentunya adalah materi-materi tadi ya dok ya, karena disampaikan langsung oleh para pakar yang sudah mempunyai pengalaman dan jam terbang yang cukup tinggi, ada hal-hal yang kita lihat juga di dalam bagaimana cara beliau menyampaikan materi dengan berbagai metode-metode pengajaran yang menarik dan sifatnya berusaha mendorong engagement. Nah ini dok, kegiatannya daring, tetapi keterlibatan partisipan dan engagement dengan pengajar itu sedemikian rupa diupayakan. Itu hal yang kami pelajari. Kalau tentang materi, insya Allah tidak kalah materi yang disampaikan oleh Friendship atau mungkin juga S2 Medical Education dokter. Begitu. Oke. Itu ya. Seru kan? Nah, kalau teman-teman kali karena IFI terbatas, maka pengalaman yang serupa akan teman-teman bisa dapatkan di Friendship. Jadi apakah ada internasionalnya? Ada. Jadi kayak tahun lalu kita punya 8 peserta fellow Friendship itu dari luar negeri, ada dari Bhutan, ada dari Myanmar, ada dari Malaysia, ada dari India, ada dari Nepal. Tahun ini kalau lihat dari aplikannya ya kurang lebih juga seperti itu. Jadi teman-teman akan mendapatkan paparan internasional, gitu ya. Pengajarnya apakah ada pengajar internasional? Ya, gitu ya. Kita selalu menghadirkan pengajar internasional, gitu karena memang karena ini dari pusatnya ada di Amerika, maka kita juga mengundang beberapa ahli ya dari sana gitu ya. Kadang-kadang tergantung nanti kesempatannya karena tiap tahun berbeda, itu juga bisa ditambah dengan beberapa yang dari pihak mungkin dari PMR Regional Institute yang lain, karena PMR Regional Institute itu tidak cuma di Indonesia, ada juga di India, ada di China, ada di Mesir, ada di Timur Tengah, ada di Amerika Selatan gitu ya, Brazil dan kawan-kawan gitu. Jadi apa yang tadi diceritakan Dr. Widya, jika teman-teman akan ikut di Friendship, kurang lebihnya akan dapatkan. Ya tentu saja tadi ada perbedaan karena satu yang Dr. Widya sampaikan adalah pengalaman internasional, maksudnya langsung dari pusatnya gitu. Tapi tadi kan terbatas. Dan untuk sekarang IFI juga banyak lebih difokuskan kepada institusi-institusi tempat FRI berada gitu. Jadi kalau teman-teman dari yang di luar FRI, saya bayangkan akan sangat sulit untuk menembus IFI karena itu sekarang ini konteksnya lebih kepada perwakilan dari FRI. Jadi kayak kami tahun ini juga mengirimkan perwakilan untuk ikut di IFI juga sudah kita mengirimkan gitu, seperti itu. Nah sekarang kita ingin belajar lebih lanjut. Tadi Dr. Widya sudah meng-highlight di awal bahwa salah satu syarat ketika mendaftar
itu harus punya project. Projectnya apa? Tentang project pendidikan. Nah, kita pengen tahu nih, ketika saat itu Dr. Widya ikut IFI, International Femur Institute, project beliau apa sih? Dan apa sih yang beliau lakukan dan apa yang beliau pelajari dari project itu? Oke, Dr. Widya mungkin bisa cerita. Ketika Dr. Widya ikut IFI, projectnya Dr. Widya itu apa? Terima kasih Dr. Yoyo. Sebenarnya kalau kita bicara project yang saya lakukan dalam rangka IFI ini adalah project bersama. Hanya kita memanfaatkan momentumnya, yaitu saya melakukan evaluasi untuk program yang dikembangkan oleh Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran Kesehatan dan Masyarakat Universitas Gadjah Mada, yang pada waktu itu mengembangkan pendekatan pembelajaran bersifat integrasi. Apa sih yang dimaksud dengan integrasi? Yaitu di mana dalam suatu sesi kuliah kita berusaha mengintegrasikan secara horizontal maupun secara vertikal materi-materi dalam suatu pertemuan. Artinya kalau dulu kuliah itu kan hanya ada satu pakar, lalu menyampaikan materi secara mendalam sesuai dengan keahliannya atau bidangnya. Nah, ternyata pada kuliah pakar itu ada beberapa hal yang menjadi atensi perhatian. Karena ketika seseorang yang semakin ahli, maka mempelajari suatu bidang ilmu itu akan semakin dalam dan semakin spesifik. Sementara pada strata pendidikan tertentu, level kebutuhan mahasiswa itu memerlukan pemahaman yang lebih general dengan pendekatan-pendekatan yang lebih integrasi. Taruhlah konteksnya S1 betul, kedokteran misalnya begitu, atau tahap di bawahnya ya dok ya. Misalnya kita pakai strata sarjana gitu ya dok ya, yang lebih general. Nah kalau yang menyampaikan terlalu pakar, kadang-kadang ada hal-hal mendasar yang ternyata terlewat. Atau sebaliknya dok, karena pakar-pakar itu kan sudah mendalami sesuatu dengan sangat detail ya. Sementara dalam konteks pembelajaran kadang-kadang ada hal yang beririsan. Misalnya ya dok ya, mempelajari tentang pneumonia misalnya atau batuk begitu ya, atau demam. Kadang-kadang ada pasien yang demam anak-anak, kemudian ada demam dewasa atau demam orang tua, sama-sama demam dok, tetapi ketika biasanya ahlinya di anak, maka akan ada aspek-aspek yang tidak disampaikan pada dewasa misalnya. Itu karena sudah kepakarannya beliau. Sehingga kita ingin mengupayakan mahasiswa itu belajar secara from broad to narrow. Nah, salah satunya adalah menghadirkan pakar beberapa, jadi pakar mungkin pakar ilmu dasar tentang tadi ya misalnya mekanisme demamnya bersama dengan dokter penyakit dalam, kemudian dokter anak misalnya untuk membahas tentang demam, sehingga mahasiswa yang akan menghadapi pasien secara umum, dalam hal ini adalah mahasiswa kedokteran, itu menjadi lebih berpikir sistematik dan elaboratif, begitu dok. Jadi itu yang kita diajukan sebagai evaluasi, begitu dok. Kuliah integrasi ya? Betul. Kuliah integrasi di dalam kelas. Jadi kalau teman-teman tadi dengarkan ceritanya Dr. Widya, jadi Dr. Widya itu pengen mengekspos tentang satu metode inovasi yang dilakukan oleh Dr. Widya dan tim di S1 Kedokteran UGM. Betul. Yaitu tentang kuliah integrasi. Tadi dari dalam satu sesi itu terdiri dari beberapa dosen pakar. Nah, tapi tadi menariknya kalau teman-teman dengarkan, Dr. Widya menyatakan bahwa proyeknya itu adalah mengevaluasi. Jadi mungkin teman-teman tanya, jadi evaluasi itu boleh? Boleh. Jadi karena kalau proyek pendidikan, inovasi itu kan ada mulai dari perencanaan, gitu ya, perencanaan, implementasi, monitor, evaluasi, gitu ya, sampai perbaikan. Nah, selama itu adalah program pendidikan, maka teman-teman bisa mengusulkannya sebagai proyek ketika teman-teman mendaftar di Friendship, ya, di Friendship atau di IFI. Nah, contoh yang dilakukan oleh Dr. Widya adalah mengevaluasi. Nah, kembali ke kuliah integrasi Dr. Widya. Mungkin akan banyak pertanyaan, apa bedanya? Apakah perbedaannya mungkin gini? Apakah perbedaannya itu hanya masalah kuliah pakar itu sendiri, kuliah integrasi itu beberapa orang, atau ada hal mendasar lain yang membedakan kuliah integrasi dengan jenis kegiatan kuliah yang lainnya di dalam kelas besar?
Baik, terima kasih Dokter Yoyo. Jadi kalau kuliah integrasi yang kita kembangkan tuh secara umum ada 4 sampai 5 tahap, Dokter. Jadi ada sedikit tantangan di dalam mengembangkan kuliah integrasi. Oh, Kenapa? apa itu? Karena gini, Dok, tidak semua kuliah itu bisa diintegrasikan. Menarik. Sehingga kita harus mengidentifikasi topik mana yang tepat untuk kita pilih menjadi kuliah integrasi. Oke. Sehingga dalam konteks pengembangan blok, modul atau kurikulum, kita mengidentifikasi topik-topik mana yang relevan dan tepat. Kenapa? Karena kalau semua kita buat integrasi akan menimbulkan beban yang berlebihan. Kenapa? Karena ya tadi untuk penyelenggara integrasi kita perlu mendatangkan tidak satu pakar tetapi 2 sampai dengan 3 pakar. Sehingga memerlukan komitmen yang lebih tinggi. Jadi itu tahap pertamanya, Dokter. Pertama, mengidentifikasi topik atau tema yang bisa kita Ada kriteria sampaikan. khusus berarti? Ada, Untuk Dokter. Kriterianya apa? Untuk suatu topik itu bisa menjadi bisa di-delivery atau bisa disampaikan dalam bentuk kuliah integrasi. Kuliah integrasi, Dok, ya. Jadi ketika kita memilih topik mana yang bisa kita pilih menjadi kuliah integrasi, kita menetapkan satu topik tersebut mempunyai istilahnya overlapping atau cross cutting dengan beberapa topik yang akan disampaikan di dalam modul atau tema tersebut. Itu satu, Dokter. Yang kedua juga topik atau tema itu memang mungkin paling mudah misalnya melibatkan siklus hidup manusia yang bersifat lintas generasi. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada kasus di anak, ada kasus dewasa, ada kasus di orang tua, itu juga kita pertimbangkan. Itu bentuk integrasinya, Dok. Sehingga integrasi itu ada yang sifatnya murni integrasi, yang sifatnya horizontal. Jadi di antara ilmu-ilmu basic saja, misalnya. Misalnya kita membahas tentang sistem darah. Di dalam sistem darah, kita melibatkan bersama kuliah tersebut ada pakar dari anatomi, kemudian ada pakar dari histologi, bersama dengan pakar dari fisiologi, supaya membahas tentang sistem darah itu secara terintegrasi. Karena begini, Dokter, ketika seorang pakar fisiologi menjelaskan tentang fungsi darah, pasti mau tidak mau mengkaji dulu struktur dan juga anatominya. Sehingga kita menjadikan satu nih, yang tadinya anatomi sendiri, histologi sendiri, lalu fisiologi sendiri, kita jadikan menjadi integrasi. Satu, ada efektivitas dari materi, lalu mahasiswa mendapatkan materi secara lebih integrasi dan elaborasi. Itu yang horizontal, Dok. Lalu ada yang bersifat horizontal dan vertikal, yaitu mengkombinasikan antara bidang, misalnya bidang basic science dengan bidang klinisi. Misalnya kita bicara tentang fisiologi belajar, di mana di fisiologi belajar kita menjelaskan struktur anatominya seperti apa, yang berkaitan dengan mekanisme belajar itu sendiri, dan dikaitkan dengan memori. Lalu kemudian kita kaitkan dengan masalah klinis, misalnya adanya demensia atau hal yang lain yang mungkin mempengaruhi mekanisme belajar itu. Nah, ini kita integrasikan juga, Dok. Jadi mahasiswa akan mendekati kasus nyata yang akan kelak dihadapi dalam prakteknya itu menjadi lebih dekat. Jadi tidak sekedar fisiologi belajar lalu membahas tentang demensia itu sendiri, tapi kita dekatkan sehingga langsung menghubungkan antara fisiologi dan juga mungkin secara superficial pada aspek patofisiologinya. Begitu, Dokter. Kalau saya bayangkan kan tidak mudah ya. Menghadirkan kuliah satu orang aja susah, apalagi ini beberapa pakar. Tapi kira-kira triknya apa nih supaya kemudian, atau langkah-langkahnya seperti apa sih kalau kita berkeinginan menyelenggarakan kuliah integrasi? Mungkin Dr. Widya bisa bercerita tahapannya seperti apa, terutama kan satu aja dari rumit gitu, apalagi beberapa orang gitu, apalagi mau vertikal, horizontal dan vertikal. Betul. Memang, Dokter, sehingga memang kita tadi yang kami sampaikan di dalam suatu pembelajaran, baik yang mungkin pendekatan blok ataupun mungkin pendekatan mata kuliah, tidak semua aktivitas adalah kegiatan kuliah integrasi. Tapi kita memilih topik atau tema tertentu. Sehingga dengan situ kita sudah mengidentifikasi topik yang relevan dan juga calon kandidat pengajar yang juga bisa kita libatkan di dalam kegiatan tersebut. Nah, setelah kita identifikasi topik, kita mengundang para calon pakar pembicara, Dokter. Nah, kita meminta kesediaan, kemudian komitmennya juga. Bersama dengan kesediaan dan komitmen, kita mendudukkan beliau-beliau bersama untuk mengembangkan materinya, Dokter. Karena tidak bisa sekedar
copy paste, 3 orang duduk bersama lalu mendeliver. Ini perlu ada membangun chemistry dulu di antara 3 pakar ini. Berbagi gitu. Berbagi. LO-nya apa? Jadi learning objektifnya apa? Lalu mana yang akan disampaikan oleh dosen 1, mana yang akan disampaikan oleh dosen 2. Karena tidak jarang kedua dosen itu sebenarnya bisa menyampaikan. Betul. Nah, sehingga perlu ada agreement, kesepakatan di antara dosen tadi, saya menyampaikan bagian ini, Anda bagian ini, dan seterusnya. Lalu setelah itu kita menyatukan materi, kita sesuaikan dengan waktu yang ada. Nah, kebetulan di project ataupun di program Prodi Kedokteran FKUGM itu kita membatasi untuk kuliah integrasi 100 menit, dokter. Sehingga memang 100 menit. Kalau narasumbernya dibatasi juga? Narasumber kita atur sekarang, dokter. Dulu memang kita masih agak bebas, ada yang 4, bahkan ada yang mengusulkan 5, tapi mempertimbangkan efektivitas dan kedalaman materi, sekarang kita membatasi maksimal 3, dokter. Jadi integrasi itu 3 pakar, maksimal dalam 100 menit. Atau minimal 2, dokter. Begitu. Menarik ya. Bayangan saya nih dengan begini kan setidaknya tadi mencegah duplikasi. Betul. Supaya tidak ada pengulangan-pengulangan yang tidak perlu sebenarnya. Betul. Kedua, pemahaman yang lebih integratif. Betul. Itu baru bayangan saya. Tapi sebenarnya kemudian dari evaluasinya tadi kan sudah paparkan kan alasannya apa ya, Dr. Widya kan sudah mengatakan. Tapi dari hasil evaluasinya Dr. Widya sendiri, apa tuh hasilnya? Tapi mungkin sebelum ke hasil, dalam proyek ini kemudian kan evaluasinya seperti apa yang dilakukan oleh Dr. Widya dan hasilnya seperti apa? Iya, jadi proyek kami sebenarnya tidak murni evaluasi saja, dokter, tapi juga ada melihat kembali mekanisme untuk mengembangkan kuliah integrasi itu sendiri. Prosedurnya juga berarti? Betul, prosedurnya kita lihat mana yang paling efisien dan juga sesuai dengan ritme. Karena begini, dokter, mengajar sendiri saja kadang-kadang sudah challenge dalam mencari waktu, tapi apalagi ini mendudukkan bersama 3 pakar, sehingga kita mencari metode seperti apa sih yang paling efisien dan mudah bagi para dosen yang tadi kita ingin dudukkan bersama untuk menyampaikan materi agar mengakselerasi pemahaman mahasiswa dalam suatu sesi pembelajaran tersebut. Salah satu yang kita temukan adalah ternyata kita harus juga men-trigger mahasiswa dengan curiosity atau keingintahuan sejak awal. Sehingga selain kita mendorong Bapak Ibu dosen memunculkan tujuan pembelajaran di awal yang sudah ada di buku modul, kami juga mendorong Bapak Ibu untuk mengelaborasi dengan sejumlah mungkin kasus sederhana yang menunjukkan proses integrasi tadi, lalu mereka tertarik untuk menjawab kasus tersebut melalui mengikuti dengan seksama proses perkuliahan. Jadi waktu persiapan itu gak cuma menyiapkan materi dong berarti ya, Betul, tapi dokter. menyiapkan juga how to deliver-nya ya, metodenya. Betul, Dok. Kita identifikasi Tambah rumit loh. dari 100 menit itu kira-kira berarti menit awal seperti apa, kemudian ada ice break dalam tanda kutip ya, Dok, ya, dengan mungkin kuis atau konfirmasi materi atau question and asking, itu kita identifikasi. Jadi slide materi kita sudah sedemikian rupa kita dorong untuk disiapkan. Kira-kira begitu, dokter. Bagaimana kalau tidak ada persiapan ya? Betul, Dok. Heboh ya. Dan itu yang dikerjakan oleh Bu Widya. Betul, salah satunya itu, dokter. Lalu kemudian dievaluasi. Evaluasi. Apa yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi itu? Ya, ketika kita mengembangkan mekanisme untuk membuat SOP istilahnya ya, SOP untuk menyusun kuliah integrasi, kemudian sejumlah aktivitas dilakukan, kami juga melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kuliah integrasi itu sendiri. Terus terang kami melakukan evaluasi dengan melakukan focus group discussion, dokter. Focus group discussion itu kita lakukan mengundang 2 pihak yang terlibat secara langsung, yaitu mahasiswa dan juga para dosen pengampu kuliah integrasi. Ini mulai menarik. Kita mulai dari dosennya dulu deh, karena mungkin mayoritas pengurusnya dosen dulu. Apa yang terjadi menurut para dosen ini? Mulai dari mempersiapkan, melaksanakan, mungkin teman-teman mungkin banyak pengen tahu gitu. Dan challenge-nya apa, terus realitanya pelaksanaannya itu seperti apa gitu. Menarik, dokter, karena ternyata pada saat kita mempertemukan pakar itu, selain tentang persiapan membuat materi itu sendiri, itu ada aspek beyond dari atau selain aspek untuk penyiapan kuliah integrasi, yaitu mempertemukan antara ahli
dalam suatu forum tertentu. Nah, yang menarik adalah ini ada strengthening collaboration. Jadi ada penguatan kolaborasi juga. Oh, ternyata Anda pakarnya. Oh, ternyata Anda. Nah, ini dokter. Jadi antara misalnya ya, mohon maaf dok, dari bidang ilmu dasar ketemu dengan klinisi. Oh, ternyata Anda yang ngajarin basicnya. Nah, ini ketemu nih. Jadi melalui forum kelas integrasi, para pakar ini secara tidak langsung kita mediasi untuk kolaborasi dokter. Sehingga transdisipliner, kemudian integrasi itu tidak semata-mata perkuliahan, tapi beyond itu, beyond keilmuan juga berkembang dok. Bisa dikembangkan ke yang lainnya juga. Betul. Ya ketika selesai jam kuliah bisa. Betul dokter. Jadi ada ide-ide yang ternyata muncul bersama dengan pemberian materi kuliah itu dok. Oh, ternyata kita bisa kolaborasi ya untuk ini. Bahkan ada rencana research, rencana nulis buku baru dan sebagainya. Ini karena dipaksa untuk bertemu pada saat persiapan maupun perkuliahan. Itu satu. Itu benefit yang indirectly muncul setelah ditemukan dokter. Memang dok, ada tantangannya. Karena kalau kuliah pakar sendiri kan kita tinggal siapkan sendiri, datang, lalu kuliah dengan gaya style kita. Nah, ini harus memberikan waktu tersendiri untuk perkuliahan. Nah, ini dok tantangannya. Gitu dok. Salah satu yang paling challenge di situ dok. Terus implementasinya seperti apa menurut para dosen itu? Apakah semuanya bisa smooth sesuai dengan rencana atau ada kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi? Betul, ya memang yang namanya hal baru pasti ada proses yang menuntut improvement ya dok ya. Nah, dari implementasi yang sudah kita lakukan sejak tahun 2021 ya dok ya, sampai dengan hari ini berarti kurang lebih 4-5 tahun program integrasi ini, alhamdulillah semua semakin supportnya semakin tinggi. Artinya dosen bisa, kalau dulu kan kita harus bertemu nih dok. Nah, sekarang kita ternyata pakai Zoom bisa loh. Sudah bisa pakai Zoom untuk mempersiapkannya. Dulu kan kita harus ketemu, ini sekarang udah bisa ke Zoom. Kenapa? Karena template-nya udah mulai jadi nih dok. Jadi dosen sudah bisa mempertimbangkan, karena tadi tahap awalnya sudah kita kelola sedemikian rupa, Bapak Ibu dosen tinggal melanjutkan. Bahkan Zoom pun bisa. Dulu belum ketemu, caranya sharing materi gimana gitu ya dok ya. Oh, sekarang udah ketemu, paling gampang pakai Google Drive misalnya. Materi Anda apa, materi ini apa, teridentifikasi, duplikasi di mana, flow-nya seperti apa, lalu melalui Zoom kita sepakati siapa menyampaikan apa dan sebagainya. Itu sudah semakin memudahkan dokter. Udah ketemu formatnya. Awal-awal nggak mudah dok, karena mau nggak mau minta waktu. Untuk melihat materi si A, materi dosen A, materi dosen B itu kan perlu waktu untuk mengintegrasikan. Itu dokter. Itu tantangannya pada waktu itu begitu dok. Karena Dr. Widya tadi menyinggung soal Zoom, apakah kuliah integrasi juga bisa dilakukan secara daring? Oke, menarik nih dok. Kebijakan dari program studi sebenarnya yang diharapkan memang diupayakan untuk luring dokter. Namun pada suatu kondisi tertentu, dengan catatan ya dok ya, materi sudah siap, kemudian sudah sempat duduk bersama, sudah jelas pembagiannya, termasuk mungkin juga kalau ada sesi tanya jawab di mana kontribusi dan partisipasinya dimungkinkan untuk Zoom, tapi tidak semua pakar dokter. Jadi kita memfasilitasi hybrid dokter. Yang dosen pakar yang pada waktu tanggal sudah ditetapkan tidak bisa, itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara daring. Tapi harus ada dosen pakar lain yang tetap hadir di kelas. Dengan catatan materi sudah diterima oleh mahasiswa setidaknya 3 hari sebelum perkuliahan dokter. Begitu. Itu ya. Jadi dalam situasi yang teramat sangat terpaksa sekali, baru bisa. Ada dari kali kalau bisa tetap luring ya, karena menyatukan 3 itu tidak sesuatu yang tidak mudah. Tidak mudah dokter ya. Kemudian itu kan dari sisi dosen ya. Kalau dari sisi mahasiswa, kan tadi Dr. Widya juga mengevaluasi dari sisi mahasiswa. Apa yang disampaikan oleh mahasiswa setelah mengikuti kuliah integrasi? Ya dok, mahasiswa itu kan selalu adalah mereka komunitas yang paling jujur ya dok ya. Apalagi dalam FGD itu
kita memilih dok, jadi memang terus terang kita memilih mahasiswa peserta FGD itu dari yang high achiever, kemudian yang middle achiever, dan juga yang mungkin memang membutuhkan support secara khusus tambahan. Jadi tidak hanya populasi tertentu dok yang kita minta untuk evaluasi. Ada beberapa hal yang muncul dokter dalam FGD atau evaluasi itu. Tentu mahasiswa mengapresiasi upaya dari pengembangan kuliah integrasi ini dokter untuk menyatukan beberapa materi menjadi suatu sesi. Mereka mengapresiasi dan mereka juga menyampaikan dalam kegiatan tersebut upaya prodi untuk membangun pemahaman atas capaian pembelajaran integrasi itu mereka memandang bisa diterima. Mereka merasakan itu. Merasakan itu. Kecuali jika tadi yang saya sampaikan di awal tidak terimplementasi dengan baik dok. Ketika gitu, dok. Prosedurnya tidak dijalankan dengan yang seharusnya. Betul dokter. Maka efeknya tidak sekuat kalau itu dilaksanakan dengan baik. Betul. Begitu. Misalnya ternyata dosen tidak menyiapkan materi bersama. Sendiri-sendiri baru ketemu pada hari perkuliahan. Nah, sehingga mau tidak mau ada materi terduplikasi disampaikan. Sehingga betul ada pengulangan dokter. Kemudian forumnya sama kan dok. Lalu mereka tadi kan sudah, kenapa disampaikan lagi? Tapi karena slide-nya sudah terlanjur ya tetap muncul gitu ya dok ya, itu satu. Kemudian yang kedua dok, kadang-kadang ada dosen yang mohon maaf karena keterbatasan waktu itu hanya hadir pada periode waktu tertentu. Tidak membersamai proses sampai selesai. Sehingga itu juga mahasiswa memandang itu kurang efisien. Karena kadang-kadang muncul pertanyaan yang relevan dengan dosen tersebut sudah tidak ada. Padahal itu baru tercetus ketika materi berikutnya disampaikan yang tadi relate dengan materi sebelumnya dokter. Misalnya itu yang paling dipandang oleh mahasiswa menjadi tantangan ketika komitmen integrasi tadi ternyata mungkin karena faktor situasi dan kondisi agak tidak bisa diterapkan. Nah ini buat pesan ya buat teman-teman yang mau menerapkan kuliah integrasi, tolong SOP-nya harus dipenuhi karena efek dampak positif yang diharapkan hanya akan terjadi ketika semua SOP persiapan pelaksanaan itu dilaksanakan dengan baik. Dokter Widya bercerita tuh ketika ada yang tidak terpenuhi aja tadi, tidak ada persiapan bareng-bareng gitu, persiapannya sendiri-sendiri, ketemu langsung ya tadi itu terjadi gitu ya. Kemudian redundant, apalagi tidak komitmen sampai selesai, pulang duluan gitu karena merasa sudah tugas saya sudah selesai nih gitu kan, dah saya izin duluan ya gitu. Nah itu yang rumit. Jadi tetap SOP-nya harus dipenuhi dulu kalau teman-teman, kalau kita semua mengharapkan dampak positif dari kuliah integrasi itu pengen tercapai. Nah, berdasarkan masukan tadi, akhirnya kalau ada nih teman-teman nih yang nonton ini pengen menerapkan kuliah integrasi seperti yang dilakukan di sini di KKMK UGM dan dievaluasi oleh Dr. Widya, apa rekomendasi Dr. Widya? Selain tadi ya SOP-nya dipenuhi ya, cuma ada lagi nggak tips atau saran Dr. Widya kalau mau melaksanakan kuliah integrasi di kelas besar buat mahasiswa? Apa ya dok ya? Hampir udah semua ya dok ya. Mungkin ini yang tadi belum saya singgung ya dok ya. Perlu pelatihan nggak sih buat dosen-dosen? Banget dok. Kita mengadakan pelatihan beberapa kali dokter untuk memperkenalkan apa itu kuliah integrasi. Jadi sekali lagi kuliah integrasi itu bukan sekedar kuliah pakar menundukkan bersama 3 orang ahli. Cukup janjian WA terus ketemu. Bukan begitu dokter. Tidak sesederhana itu dok. Jadi satu memang kita ada pelatihan dokter. Pelatihannya itu ada 2 tahap. Satu pelatihan yang introduksi. Apa itu kuliah introduksi, kuliah integrasi dan apa itu kuliah pakar dan juga kuliah atau kegiatan lain yang ada di prodi. Yang kedua adalah memang yang fokus tadi berupa pelatihan sekaligus mungkin kalau berkesempatan semua hadir memfasilitasi dikembangkannya learning resource dong. Jadi baik bagi dosennya sendiri untuk sukses mendeliver materi maupun bagi mahasiswa. Itu 2 pelatihan itu dokter yang kita kembangkan. Terus gimana kalau dosennya sibuk-sibuk? Kan dosen sibuk-sibuk nih. Apakah perlu ada
pemain cadangan atau Betul, dokter. kalaupun mau diganti gimana prosedurnya itu Oke, gimana? dokter ya. Jadi Bapak Ibu semua, memang kuliah integrasi itu kan komitmen yang tidak mudah ya, karena melibatkan beberapa pakar. Sehingga terus terang salah satu bagian dari SOP yang kami tetapkan di dalam kuliah integrasi melalui kebijakan dari Ketua Program Studi itu adalah kuliah integrasi ditetapkan tanggal, kemudian di awal lalu diinformasikan kepada dosen melalui departemen itu beberapa waktu sebelum waktu pelaksanaan. Apabila dosen yang bersangkutan berhalangan, maka harus segera disampaikan kepada dosen pengampu integrasi keseluruhannya. Apakah misalnya dok ya, kebetulan kuliah integrasinya 3 orang, tetapi ada satu dosen yang berhalangan karena sesuatu lain hal. Apakah hal tersebut bisa diampu oleh 2 dosen yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengharapkan ada pakar pengganti dari departemen setempat. Departemen terkait. Departemen terkait. Jadi komitmennya komitmen departemen. Ya, ada komitmen departemen juga dokter. Jadi misalnya nih saya dari departemen fisiologi tidak bisa hadir begitu ya. Kemudian tidak ada yang bisa menggantikan. Maka pilihannya adalah apakah dimungkinkan dengan hybrid sebagai salah satu pilihan terakhir. Tetapi sebelum hybrid kita meminta kepada departemen untuk ada dosen pengganti, bukan pemain cadangan ya. Tapi lebih kepada memang Ya, dosen tim bagian dari satu tim untuk tema tersebut dokter begitu. Gitu dokter itu juga salah satu. Oke. Itu kan dosennya. Mahasiswanya perlu dipersiapkan khusus nggak sih untuk integrasi itu atau ya sama seperti biasanya aja kuliah atau ada persiapan khusus untuk mahasiswanya agar kuliah integrasi itu juga berdampak dengan baik kepada mahasiswa? Bagi mahasiswa ya dok ya. Sebenarnya kalau bagi mahasiswa secara khusus tidak ada persiapan khusus. Hanya saja memang di jadwal kita berikan tanda yang berbeda, penamaan yang berbeda antara kuliah pakar dan kuliah integrasi dokter. Sehingga ada awareness nih atau kewaspadaan dari mahasiswa bahwa kuliah ini materinya berupa integrasi. Tentu menjadi tantangan bagi mahasiswa ketika dosen integrasi, maka materi itu akan agak sedikit lebih heavy dibandingkan karena sekali dengan waktu ada 3 orang akan bicara yang mungkin continuous, mungkin berbeda sudut pandang dan sebagainya. Jadi itu juga perlu menjadi perhatian di mahasiswa. Kita memang brandingkan dengan nama yang berbeda. Ada kuliah pakar tadi ketika 1 orang dosen dan kuliah integrasi ketika 2 atau 3 dosen. Kemudian mahasiswa kita harapkan membuka slide perkuliahan sebelum perkuliahan integrasi dilaksanakan, walaupun secara umum ini berlaku untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran ya dok ya. Tapi ini kita menjadi istilahnya saran kepada mereka, karena kultur yang kita bangun sedemikian rupa akan menghasilkan learning environment dan atmosfer kan ya dok ya. Itu yang semangat yang kita siapkan kepada mahasiswa dokter. Harapannya kemudian mereka mempersiapkan diri Betul. ya sebelum mengikuti kuliah integrasi. Betul. Oke, menarik. Gimana? Sudah punya clue sekarang kalau Bapak Ibu punya ide untuk kuliah integrasi? Ternyata kan tidak semudah itu ya. Kita bayangannya integrasi, ya sudahlah diundang aja 1, 2, 3 duduk kayak seminar gitu. Tapi benar, ada apa bedanya dengan seminar atau webinar gitu? Kan beberapa ahli juga. Iya, bedanya dok kalau di kuliah seminar tuh kan pakar menyampaikan materinya sendiri ya dok ya. Tidak perlu konteks satu sama lain, tidak perlu persiapan penyelarasan. Bedanya terutama di situ dokter. Jadi di sini memang berusaha menjembatani tadi dok ya, redundancy, kemudian kadang-kadang ada gap, materi klinis muncul tapi di basic belum tersampaikan. Ini juga kita, karena begitu menyampaikan materi, oh ternyata ini dasarnya belum kita sampaikan nih. Nah ini jadi ini upaya-upaya yang kita lakukan supaya memaksa untuk saling melihat materi yang disampaikan satu dengan yang lain, plus capaian pembelajaran lulusannya apa, atau capaian pembelajaran mata kuliah atau capaian pembelajaran bloknya apa, gitu dok. Kan bayangan kita kan sama aja kayak seminar gitu, webinar kan 3 orang tuh menyampaikan materi masing-masing dengan satu topik yang dengan dibingkai satu topiknya kan tidak sesederhana itu, karena ada upaya integrasinya, nggak cuma integrasi itu tapi ada integrasi materi, ada integrasi juga approach metodenya. Oke, sudah cukup jelas sekarang? Oke, nanti silakan dicoba. Mau menjadikan sebagai project untuk friendship? Itu lebih baik lagi, ya kan? Buat proposalnya, terus nanti bisa daftar. Kalau tahun ini sudah terlanjur tidak tutup, sudah tidak bisa ikut, masih ada tahun depan. Tiap tahun kita ada pembukaan untuk fellowship friendship.
Terima kasih Bu Widya atas waktunya dan penjelasannya. Terima kasih juga, Dokter, Bahasannya. undangannya. Kita tercerahkan tentang kuliah integrasi, dan saya yakin teman-teman yang nonton ini juga tercerahkan tentang kuliah integrasi, karena pasti bayangannya sederhana gitu kuliah integrasi, tapi ternyata tidak. Ada beberapa prasyarat, prosedur yang harus diikuti, prasyarat yang harus dipenuhi gitu, agar bisa terlaksana sesuai dengan rancangan konsep yang ada. Gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Widya. Sukses untuk lainnya, dan nanti teman-teman yang ikut prinsip akan ketemu Dr. Widya juga di sesi besok. Kita punya residential program di bulan April. Selalu bulan April. Oke. Terima kasih. Itu teman-teman untuk kali ini kita membahas tentang di podcastnya Prinsip kita membahas tentang kuliah integrasi, dan tadi ya di awal juga kita belajar banyak tentang International Farmer Institute. Jadi bagi yang teman-teman belum bergabung, sekarang sudah terlanjur nggak apa-apa, masih ada tahun depan bergabung di Prinsip, dan ikuti terus podcastnya Prinsip untuk mendengar sharing pengalaman dari peserta Prinsip, fellow Prinsip, alumni Prinsip, pengajar Prinsip tentang apa itu Prinsip, apa itu materi Prinsip, dan tentu saja yang penting lagi belajar banyak, sharing pengalaman tentang pendidikan kedokteran, profesi kesehatan, dan kepemimpinan, juga inovasi pendidikan. Selamat bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.